Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya di subuh hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kehidupan dan senantiasa menanamkan iman dan ketakwaan kepada diri kita. Maka kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada diri-diri kita keistiqomahan di dalam menjalankan agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita aturkan selawat dan salam, semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram, di mana walhamdulillah kita masih dalam pembahasan babuz zuhud wal wara', tentang masalah zuhud dan wara', dan kita telah sampai pada hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang kalau aku melakukannya maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia pun akan cinta kepadaku. Faqala, maka Rasulullah bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan cinta kepadamu. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya, dan sanadnya hasan. Sanadnya hasan. Nah, hadits ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri menghasankannya. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah juga menghasankannya. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengumpulkan jalan-jalan terhadap hadits ini untuk menghasankannya. Namun sebagian ulama melemahkan hadits ini. Di antara yang melemahkannya adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kelemahannya karena sebab di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Khalid ibn Amr Al-Qurashi, yang dia ini dikatakan sebagai kadzabun wadda', orang yang pendusta dan banyak memalsukan hadis. Banyak memalsukan hadis. Nah, ala kulli hal, hadits ini walaupun dikatakan
sebagai hadis yang dhaif ataukah lemah. Namun di sana ada dalil-dalil yang sangat banyak dari Quran maupun sunnah yang menunjukkan benarnya makna yang terkandung di dalam hadis ini. Sehingga hadis ini walaupun dhaif, walaupun lemah, namun maknanya sahih, maknanya benar karena didukung oleh ayat Al-Quran maupun hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadits ini diterima dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkunyah Abul Abbas. Kunyahnya Abul Abbas. Namanya Sahal, bapaknya Sa'ad, kakeknya namanya Malik. Maka beliau Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi Al-Ansari. Beliau sahabat Ansar, asli penduduk Madinah. Nah, disebutkan bahwa beliau dan bapaknya Sa'ad bin Malik adalah dua orang sahabat Rasulullah. Jadi beliau Sahal bin Sa'ad dan bapaknya Sa'ad As-Sa'idi adalah sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, beliau dan bapaknya. Jadi termasuk adab kita ya, ketika menyebut sahabat Nabi, kita doakan dengan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Kalau sebut nama Nabi, jangan sebut begitu saja. Sebut sahabat Nabi, jangan sebut begitu saja, tapi doakan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Karena di dalam Quran dikatakan radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal artinya kemudahan. Dahulunya sahabat Sahal bin Sa'ad ini namanya bukan Sahal, namanya dulu Hazan. Hazan itu artinya dalam bahasa Arab kesedihan, kesusahan. Nah, ketika Nabi dengar namanya Hazan, Nabi rubah namanya. Namamu bukan Hazan lagi, tapi namamu Sahal. Sahal artinya kemudahan. Nah, jadi Nabi SAW itu beliau ya, kalau melihat ada nama-nama yang kurang baik, beliau ganti namanya. Ada nama-nama yang buruk, beliau ganti namanya. Jangankan nama orang, nama kota beliau ganti. Dulu kota Madinah namanya bukan Madinah dulu. Dulu namanya Yathrib. Yathrib dalam bahasa Arab artinya yang jelek, yang buruk, yang rusak. Itu Yathrib. Nah, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi dengar namanya Yathrib, Nabi tidak suka. Nabi katakan hadihi tayyibah. Ini bukan Yathrib tapi tayyibah. Tayyibah artinya yang baik, yang bagus. Nah, itulah yang dikenal dengan kota Madinah. Nah, jadi Nabi SAW sangat ya memperhatikan nama-nama itu. Jadi kalau ada nama yang kurang bagus diganti oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena nama itu doa. Jadi kalau orang namanya buruk, kemudian orang panggil dengan nama yang buruk tersebut, bisa menjadi buruk. Makanya pernah ada salah seorang, Nabi SAW perintahkan kepada orang itu untuk mengganti namanya, karena namanya buruk, tidak bagus namanya. Nabi suruh ganti. Tapi orang ini mengatakan, ya, dia berkata, aku tidak mungkin mengganti nama yang sudah diberikan orang tuaku kepadaku. Jawaban orang ini kepada Nabi. Nabi padahal yang suruh. Ya. Jadi merubah nama itu bukan artinya tidak menghargai nama pemberian orang tua, bukan. Karena boleh jadi orang tua kita mungkin tidak tahu, ya kan? Boleh jadi orang tua kita tidak tahu. Nah, perhatikan Rasulullah ketika memerintahkan sahabat ini mengganti namanya, orang itu enggan, katanya, aku tidak mau mengganti nama yang sudah diberikan bapakku kepadaku. Orang tuaku sayang dengan nama ini, mengapa aku harus ganti?
Maka disebutkan sahabat tadi ternyata ya di dalam hidupnya ia selalu tertimpa kesialan, tertimpa keburukan. Kenapa? Tidak mau ganti nama yang buruk. Nah, makanya kalau ada nama-nama yang buruk itu diganti. Ya, makanya ada istilahnya nama hijrah. Dulunya namanya ini, kemudian hijrah nama yang lebih bagus. Karena nama itu doa. Makanya tidak benar ya kalau ada orang bilang apalah arti sebuah nama. Nah, pernah mungkin dengar peribahasa atau apa begitu ya. Apalah arti sebuah nama katanya. Ya berarti sekali. Nabi SAW sangat perhatian dengan nama-nama itu. Nama orang Nabi ganti, kalau ada yang buruk Nabi ganti dengan yang bagus. Nah, kalau yang sudah bagus ya tidak usah diganti. Nama kota bahkan Rasulullah SAW ganti namanya. Kalau nama-namanya kurang bagus Nabi ganti. Nah, ini Rasulullah SAW. Nah, sahabat Sahal dulunya bernama Hazan. Hazan artinya kesusahan. Diganti sama Nabi Sahal. Nah, subhanallah, semenjak sahabat itu ganti nama bernama Sahal, kemudahan, urusannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sampai beliau ini umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal di Madinah. Umurnya panjang, lebih dari 100 tahun. Jadi sahabat Sahal bin Sa'ad ini beliau meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur beliau baru 15 tahun. Sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ketika Nabi meninggal umurnya beliau baru 15 tahun. Nah, umurnya beliau 100 tahun lebih. Berarti setelah Nabi meninggal Allah masih berikan umur kepada beliau sekitar 85 tahun lebih. Nah, ini sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau meninggal pada tahun 88 Hijriah. Kalau Rasulullah kan meninggal tahun 11 Hijriah. Nah, beliau meninggal tahun 88 Hijriah. Nah, ini. Beliau pernah mengatakan, ya, kalau aku meninggal, sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau pernah berkata, kalau aku meninggal, maka kalian tidak akan mendengarkan ada orang yang berkata, aku mendengarkan hadis dari Nabi SAW. Kata Sahal. Kenapa? Ya karena beliau termasuk sahabat, bahkan dikatakan sahabat yang paling terakhir meninggal. Dan orang yang bisa mengatakan saya mendengarkan hadis dari Nabi itu cuma sahabat. Kalau generasi di bawah sahabat tidak bisa berkata seperti itu. Karena tidak bisa dengar langsung dari Nabi. Nabinya sudah meninggal. Yang bisa berkata begitu hanya sahabat. Makanya Sahal mengatakan, kalau aku meninggal, kalian tidak akan pernah mendengarkan ada orang yang mengatakan aku mendengarkan hadis ini dari Nabi. Karena semua sahabat sudah meninggal dunia. Nah, terakhir sahabat ini Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sekitar 188 hadis. Ya, salah satunya hadis ini dan banyak hadis-hadis yang lain yang juga terkenal dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini. Salah satunya misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan keutamaan surga dan tempat di dalam surga itu. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ya, maudhi'u, ya, tempat yang kecil untuk cambuk seorang dari kalian di dalam surga, ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita dapat tempat di surga itu walaupun kecilnya, sempitnya, hanya muat untuk tempat naruh cambuk. Cambuk itu kecil sekali kan? Berapa saya? Nah, itu kalau kamu dapatkan, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, bagaimana lagi kalau dia dapatkan surga yang lebih luas daripada itu? Dan tidak ada orang yang surganya segitu, tidak ada. Orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga, kata Nabi, seperti orang yang hidup di dunia ini yang punya kerajaan yang luas
dan 10 kali lipat lebih besar daripada itu. Itu orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga. Surga itu ada 100 tingkatan. Yang paling rendahnya itu seperti orang yang seperti raja di dunia dan 10 kali lipat lebih besar daripada itu. Nah, di sini Nabi SAW ketika menyebutkan bahwa tempat cambuk salah seorang kalian kalau ada di surga, kalau kalian dapat itu tempat yang sangat sempit itu niscaya lebih baik daripada kamu mendapatkan dunia beserta isinya. Nah, ini menunjukkan bahwa surga itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Ya, tidak bisa dibandingkan. Ya, mungkin kalau di dunia ini kita tinggal di sebuah rumah yang menurut kita sempit, ya, padahal itu cukup luas sebenarnya. Subhanallah, tapi bersamaan dengan itu kita pun merasakan sempit, pengen yang lebih besar lagi. Nah, di surga kalau kita mendapatkan tempat, ya, menaruh kaki aja ndak bisa. Tapi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Nah, dalam sebuah hadis yang lain Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika beliau seakan-akan di atas mimbar kemudian ingin mengambil sesuatu di hadapannya, setelahnya beliau mundur ke belakang. Sahabat tanya, heran, "Loh, ada apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini. Ra'aitul jannata wan nar." Aku melihat surga dan neraka, kata Nabi. Jadi ketika Nabi di atas mimbar, ya, Allah memperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Nah, ketika aku melihat neraka, aku takut, maka aku mundur ke belakang. Ketika aku melihat surga, aku melihat pohon di surga, aku ingin petik rantingnya, tapi tidak bisa, terhalang olehku. Kata Nabi SAW, kalau aku berhasil memetik itu ranting surga, lalu kalian bisa cium wanginya, niscaya kalian tidak punya selera hidup di dunia ini. Pengen cepat-cepat mati masuk surga. Subhanallah. Nah, itu baru ranting surganya itu. Bagaimana lagi dengan yang lainnya? Nah, ini sedikit gambaran tentang surga. Nah, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi adalah hadis tadi. Juga di antara hadis yang sangat bagus yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, hadis yang berisi wasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwasiati oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Engkau akan wafat, engkau akan meninggal. Jadi kalau Nabi itu diantara keistimewaannya, kalau mereka ingin dicabut nyawanya, malaikat minta izin dulu. Nah, itu kalau Nabi itu, malaikat minta izin dulu. Ya. Karena dia kalau mau hidup, seberapapun umurnya akan diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika Nabi Musa, ya, didatangi oleh malaikat maut. Dalam keadaan Nabi Musa tidak tahu ini siapa. Tiba-tiba mau mencabut nyawa Nabi Musa. Nabi Musa marah. Iya, sampai disebutkan dalam riwayat Nabi Musa tinju malaikat tersebut. Nah, tapi setelahnya datang kemudian, ternyata barulah Nabi Musa tahu ini utusan Allah, malaikat maut ternyata. Nah, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, kalau kau mau hidup di dunia ini, umurmu berapa?" "Umurmu sangat panjang. Silahkan tanganmu kamu tempelkan di punggung kuda." Nah, pasti ada bulu-bulunya kan. Nah, setiap bulu yang ada di jari jemarimu bagimu umurnya 1 tahun. Nah, banyaknya bulu-bulu yang nempel di tangannya Nabi Musa itu. Nah, jadi diberikan pilihan oleh Allah, kalau mau hidup, hidupmu selama itu. Nah, ketika Nabi Musa tahu, ya, bahwasanya ajalnya sudah tiba dan diberikan pilihan oleh Allah, memang kalau mau hidup diberikan, tapi kalau mau meninggal sekarang. Kata Nabi Musa, "Sekarang ya Allah."
Maka dicabutlah nyawa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad juga begitu. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Engkau diberikan umur panjang kalau kamu mau. Tapi ingat, berapapun umurmu pasti akan meninggal. Ya kan? Nabi yang dikatakan sangat panjang umurnya itu Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Berapa umurnya? 950 tahun itu masa dakwahnya. Kalau umurnya lebih lama lagi daripada itu, 950 tahun itu masa dakwahnya Nabi Musa. Nah, umurnya wallahu alam berapa? Nah, tentunya lebih besar, lebih banyak daripada itu. Tapi bersamaan dengan itu beliau juga meninggal dunia. Nah, umurnya umat Islam kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umurnya umatku itu ya antara 60 dan 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu zalik. Sedikit yang melampaui itu kata Nabi. Ada tapi sedikit. Nah ini. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wasiatnya yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang kamu cintai, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Siapapun yang kamu cintai, ingat suatu hari kamu akan berpisah. Apapun yang kamu cintai, hartamu, ya, kedudukanmu, tahtamu, semuanya engkau akan berpisah suatu hari dengannya. Nah, ini diingatkan supaya manusia itu jangan terlena. Nah, ya betul sekarang kamu berada di atas kenikmatan, tapi ingat suatu hari kenikmatan itu tidak akan ada lagi bersamamu. Akan datang masa-masa itu. Ini nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesukamu wahai Muhammad. Tapi ingat, setiap amalmu, baik amal baik maupun amal buruk akan dibalas oleh Allah. Ini nasihat malaikat Jibril. Apapun yang kita amalkan, entah amal baik atau amal buruk, akan ada balasannya. Akan ada hisab dan perhitungannya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah kemuliaan orang beriman itu manakala dia tegak berdiri di malam hari qiyamul lail. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaan serta kehormatannya manakala ia merasa cukup, tidak butuh kepada uluran tangan orang lain, manusia. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini sangat berhubungan dengan hadis yang akan kita bacakan terkait dengan masalah zuhud terhadap dunia. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bercerita bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang ini? Ada yang mengatakan orang ini ya Sahal bin Sa'ad sendiri sebenarnya. Jadi beliau menceritakan tentang dirinya. Ada seorang laki-laki, maksudnya dirinya, datang kepada Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin. Tunjukkan kepadaku suatu amalan. Idza amiltuhu, yang kalau aku lakukan amalan ini, aku dapat ganjaran apa? Ahabbanillah wa ahabbanin nas. Allah cinta kepadaku dan manusia cinta kepadaku." Subhanallah, ini pertanyaan sahabat. Ini menunjukkan betapa semangatnya sahabat itu dalam menimba ilmu dari Nabi. Bertanya pertanyaan yang bermanfaat. Bagi apanya? Bagi agamanya, bagi akhiratnya. Tanya kepada Nabi, apa amalan yang kalau aku lakukan ya Rasul, Allah cinta kepadaku, manusia cinta kepadaku. Nah, sahabat Nabi SAW kalau bertanya tidak sama dengan pertanyaan sebagian orang yang bertanya hanya pengen tahu, ingin menambah wawasan saja. Kalau sahabat tanya kepada Nabi, pengen tahu, setelah tahu mereka amalkan untuk diri mereka dulu. Ini sahabat Rasulullah SAW.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan itu yang kalau dilakukan Allah cinta kepada kita dan manusia pun cinta kepada kita. Kata Nabi, izhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia, yuhibbakallah, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima indan nas, yuhibbakan nas, dan zuhudlah kamu dengan apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan cinta kepadamu. Ini dua amalan yang mendatangkan cinta Allah dan cinta manusia kepada kita. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu sangat suka manakala orang lain cinta kepada dia. Terlebih kalau Allah cinta kepada dirinya, dan dia perlu mengusahakan hal tersebut. Dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia, dicintai dengan yang berada di atas langit dan dicintai oleh mereka yang berada di permukaan bumi. Nah, walaupun kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih cinta Allah Subhanahu wa taala ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Kalau cinta manusia ini umum, orang beriman, orang kafir bisa dapat juga. Karena sebagian orang kafir ada yang dicintai oleh orang, bahkan sebagian orang muslim cinta kepadanya. Nah, tapi kalau cinta Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa diraih kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman. Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan zuhud itu ada 3 tingkatan. Orang dikatakan zuhud itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama, zuhudnya orang-orang awam. Zuhudnya orang-orang awam. Bagaimana zuhudnya orang-orang awam? Zuhudnya orang-orang awam ini yang paling rendah derajatnya, tarkul muharramat. Dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan saja. Yang diharamkan dia tinggalkan semuanya. Ini zuhudnya orang-orang awam. Ya tentunya bagus sudah meninggalkan perkara yang diharamkan. Ada yang lebih tinggi lagi kata Imam Ahmad, zuhudnya zuhdul khas, zuhudnya orang-orang khusus. Apa itu? Dia meninggalkan perkara yang halal yang sifatnya berlebih-lebihan. Halal dia, tapi kalau berlebih-lebihan, itu dia tinggalkan. Seperti misalnya makan yang berlebih-lebihan, tidur yang berlebih-lebihan, bermain-main yang berlebih-lebihan. Ya pada dasarnya kan makan tidak tercela, minum tidak tercela. Yang tercela itu kalau berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan kata Allah. Tidur jangan berlebih-lebihan. Tertawa jangan berlebih-lebihan. Ada orang tertawa, Masya Allah. Ya, jangan berlebih-lebihan. Nabi juga tertawa, tapi tidak berlebih-lebihan. Apalagi dijadikan sebagai profesi, jadi pelawak. Tidak. Tapi biasa. Ada sesuatu yang menggelikan, seseorang tertawa wajar. Tapi yang tercela kalau sifatnya sudah berlebih-lebihan. Nah, ini zuhudnya orang yang khusus, kata Imam Ahmad. Ada lagi yang lebih tinggi lagi. Oh, yang bagaimana lagi itu yang lebih tinggi? Nah, ini kata Imam Ahmad, zuhdul arifin. Zuhudnya orang-orang arif, orang-orang yang punya ma'rifat, ahli ma'rifat. Siapa mereka? Yaitu mereka orang-orang yang zuhud, yang meninggalkan segala yang bisa menyibukkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zuhudnya orang-orang arifin. Ini yang paling tinggi. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Kita bisa mengukur diri kita. Kita ini zuhudnya orang awam kah? Atau zuhudnya orang-orang khusus? Atau zuhudnya orang-orang arif? Orang-orang yang punya makrifat kepada Allah. Nah, dan jangan sampai zuhud kita di bawah orang awam. Nah, kalau sudah zuhud di bawah orang awam, celaka itu. Karena kalau orang awam saja meninggalkan yang diharamkan, nah di bawahnya itu, nah ini sudah celaka nantinya. Jangan sampai keluar dari 3 ini. Minimal zuhudnya orang-orang awam, minimal itu. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini tentang zuhud. Dan seperti yang pernah kita terangkan bahwa orang yang zuhud itu dia meninggalkan segala yang tidak bermanfaat untuk agamanya. Ya, tapi ingat, orang yang zuhud bukan artinya meninggalkan dunia sama sekali. Enggak, bukan seperti itu. Orang yang zuhud bukan artinya harus jadi orang miskin. Enggak.
Sahabat juga banyak orang kaya. Sahabat Abu Bakar itu orang kaya, Utsman itu orang kaya, Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Ya, bahkan disebutkan Abdurrahman bin Auf ketika meninggal, beliau punya kekayaan 100 ekor onta, 1000 ekor onta, 100 ekor kuda, 4000 kambing. Emasnya bongkahan-bongkahan besar. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf meninggal, kalau mau bersedekah tidak tanggung-tanggung, miliaran kalau dihitung dengan uang sekarang. Itu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau orang kaya tapi beliau zuhud juga. Menunjukkan bahwa zuhud itu salah kalau diartikan harus pakaian compang-camping, ya. Sebagian orang-orang sufi mengartikan zuhud itu harus berpakaian lusuh, pakaian jelek, compang-camping, ya. Kayak seakan-akan tidak terurus. Oh, ini orang zuhud ini. Oh, enggak seperti itu. Nabi orang yang paling zuhud, tapi bersamaan dengan itu Nabi orang yang paling bagus penampilannya. Nah, jadi jangan sampai salah mengartikan zuhud itu. Ada juga orang yang salah, keliru mengartikan zuhud. Ya. Kalau orang yang sudah lusuh, pakaiannya kumal, ini orang zuhud ini. Oh, enggak seperti itu. Nah, zuhud itu bisa didapatkan oleh siapa saja. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia punya kedudukan, mau tidak, ya, asalkan dia komitmen dengan tuntunan syariat, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, apalagi perkara-perkara yang diharamkan. Nah, itu orang yang zuhud. Makanya ada zuhud orang awam, sekedar dia meninggalkan yang haram, zuhud juga itu. Tapi zuhud dalam tingkatan orang awam. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita ini supaya bisa menjadi orang zuhud? Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, orang tidak bisa menjadi zuhud terhadap dunia kecuali setelah dia melakukan 2 pandangan yang sahih. Yang pertama, dia pandang dunia ini. Ingat, dunia itu namanya saja dunia. Dunia artinya rendah. Dunia itu jangan kira dari bahasa kita saja, ya. Walaupun sudah jadi bahasa kita kan, tapi dunia itu berasal dari bahasa Arab. Artinya berasal dari kata dana yadenu, dunia, rendah, cepat hilang. Nah, itu artinya dalam bahasa Arab. Dinamakan dunia karena dia sesuatu yang hina, rendah. Dinamakan dunia kenapa? Karena dia cepat fana, akan hilang, akan sirna. Nah, akan sirna. Ini dunia. Nah, maka kata Imam Ibnul Qayyim, seseorang tidak akan pernah menjadi zuhud kalau dia merasa hidup di dunia ini akan selama-lamanya. Dunia ini kekal abadi. Nah, itu tidak akan menjadi orang zuhud. Tapi kalau dia lihat dunia ini sementara, ya, dia akan hilang dari dunia ini, dia akan meninggal dari dunia ini, ya. Dan dunia itu hanyalah tempat untuk kita hanya mampir sebentar. Perjalanan sesungguhnya adalah perjalanan ke akhirat. Nah, ini bekal utama untuk menjadi orang yang zuhud. Pandang dunia itu sebagai sesuatu yang hina, rendah. Pandang dunia itu sebagai sesuatu yang akan hilang, akan sirna, akan cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Pandangan yang kedua, pandang negeri akhirat sebagai suatu tempat yang kekal abadi. Pandang negeri akhirat sebagai suatu tempat kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, yang tidak ada lagi kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang ada di sana. Pandang akhirat itu seperti itu. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Pandang negeri akhirat seperti itu. Nah, sehingga jangan sampai kita ini menjadi anak-anak dunia, tapi jadilah anak-anaknya akhirat. Ya, dunia kita ambil seperlunya, yang bisa menegakkan badan kita, yang bisa menegakkan tubuh kita, yang bisa menegakkan agama kita. Setelahnya jadikan fokus utama, tujuan terbesar adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala nanti di negeri akhirat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas.
Sekali lagi bahwa banyak hal-hal yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada hamba. Artinya, kalau kita melakukan suatu amalan, banyak amalan itu yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Nah, kita ittiba kepada Nabi, komitmen dengan sunnah Rasulullah, itu apa? Amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ikuti Rasulullah, komitmen dengan sunnah beliau, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Banyak amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang gemar bersuci. Innallaha ma'as sabirin wa yuhibbus sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang bersabar dan cinta kepada orang-orang yang sabar. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan sebab-sebab yang mendatangkan cinta Allah. Kenapa cinta Allah? Karena kalau hamba sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada lagi kesengsaraan yang dia dapatkan. Karena itulah yang paling utama. Kalau sekedar ngaku cinta sama Allah, semua orang pasti ngaku cinta sama Allah, ya kan? Kalau ditanya setiap muslim yang berakal sehat, ngaku ndak cinta ndak sama Allah, pasti dia berkata saya cinta sama Allah. Namun pertanyaan terbesarnya, kalau kita cinta sama Allah, apakah Allah cinta sama kita? Nah, ini kan yang belum kita bisa jawab. Ndak tahu apakah Allah cinta sama kita atau tidak. Nah, makanya lakukan amalan-amalan sebab-sebab yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Disebutkan dalam hadis, ya, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, tolong cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka malaikat Jibril cinta kepada hamba itu. Lalu malaikat Jibril menyeru kepada malaikat-malaikat lain penduduk langit, ya ahlas sama, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Wahai penduduk langit, Allah cinta kepada si fulan, si hamba ini, cintai dia. Maka fa'ahabbahu ahlus sama, semua penduduk langit, malaikat-malaikat Allah cinta kepada hamba tersebut. Lalu diletakkan untuknya penerimaan di dunia. Subhanallah. Nah, ini kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada manusia. Kemudian jamaah sekalian, ya, kecintaan manusia kepada kita. Apakah ini perlu kita raih juga? Ya, sebenarnya kalau sudah Allah cinta kepada kita, manusia tidak cinta kepada kita, tidak memudaratkan apa-apa kepada diri kita. Asalkan Allah cinta kepada kita. Jangan sampai kebalik, kita berusaha meraih cinta manusia dengan mendapatkan murkanya Allah. Jangan sampai kebalik. Berusaha dia supaya orang lain, ya, cinta kepada dirinya. Dia lakukan apa saja yang membuat manusia bisa cinta kepada dirinya, tapi dengan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Maka dia dicintai di dunia, tapi dibenci di akhirat. Dibenci di akhirat. Jangan seperti itu. Ya, minimal Allah cinta kepada dia walaupun manusia tidak mencintainya. Ada orang-orang di dunia ini tidak dikenal, tidak terlalu dikenal di dunia, tapi orang yang paling terkenal di atas langit. Ini jamaah sekalian. Ada orang yang sangat terkenal di dunia ini, tapi bukan siapa-siapa dia di atas langit. Ini jamaah sekalian. Nah, tetapi bukan artinya, ya, ketika Nabi SAW berkata, ketika kita memilih yang seperti itu, bukan artinya kita tidak perlu mendapatkan cinta orang lain kepada kita. Tidak perlu, bukan seperti itu. Ya, kalau seperti itu tidak perlu Nabi katakan amalan yang bisa mendatangkan cinta manusia kepada kita. Menunjukkan perlu juga.
Tapi ingat, ketika kita mendatangkan dan melakukan suatu perbuatan yang bisa mendatangkan cinta manusia kepada kita, jangan sampai membuat Allah murka kepada kita. Ya, mengorbankan agama demi meraih ridho orang lain. Jangan seperti itu. Ya, tetap lakukan amalan, perbuatan yang bisa membuat manusia cinta kepada kita. Kalau mereka cinta kepada kita, alhamdulillah. Tapi kalau belum, ya, maka kita lakukan usaha-usaha yang lain. Nah, ini jamaah sekalian, menunjukkan penting juga supaya orang lain itu cinta kepada kita. Nah, walaupun bukan tujuan utama meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sebutkan itu yang kedua. Ya. Raih dulu amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah kepadamu, walaupun manusia harus membencimu. Terkadang kita ini melakukan amalan, orang tidak cinta sama kita, ya kan? Ketika kita berpegang kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sedikit orang yang menghinakan, mungkin melecehkan, ya. Tidak sedikit orang-orang yang mengolok-olok. Terkadang kita mengamalkan sunnah Nabi misalnya, ada saja yang mengejek, tidak suka. Ya, berjenggot, ada saja yang mengolok-olok. Ya, dikatakan kambing lah, inilah. Nah, ada saja. Yang celana cingkrang juga begitu, dikatakan kebanjiran lah. Ya. Banyak orang yang tidak suka. Nah, bukan artinya, oh ini kayaknya orang tidak suka lah, sudah saya pangkas jenggot saya, sudahlah saya isbal saja. Oh, bukan seperti itu. Itu namanya ingin meraih ridho orang, tapi dengan kemurkaan Allah. Tidak seperti itu. Raih ridho manusia juga dengan lakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jangan sampai kebalik kita ini, gara-gara ingin meraih ridho orang lain, ya, kita pun melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Karena ridho orang lain itu sulit untuk didapatkan, kecuali mereka yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini melakukan apa saja, perbuatan apa saja, selalu saja akan mendatangkan kritikan. Ya kan? Selalu saja akan mendatangkan kritikan orang lain. Ya, mungkin kita pernah dengar kisah bapak dan anak itu yang naik onta itu. Ya, dia jalan, ya kan? Dia jalan, suatu hari bapaknya ini, orang lain itu selalu mengkritik dia. Anaknya protes, "Wahai bapakku, orang-orang itu selalu memprotes kamu. Sudah kamu tinggalkan saja, kamu ndak usah komentar, kamu ndak usah mendakwahi mereka, ndak usah. Tinggalkan. Kenapa? Orang selalu mengkritik kamu, wahai bapakku. Aku ndak ingin kamu selalu dikritik." Kata bapaknya, "Wahai anakku, kritikan itu selalu ada. Kamu masih muda. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu hikmah akan hal ini." Maka suatu hari bapak dan anak ini naik onta. Bapaknya di atas, anaknya menggiring onta itu. Ketika jalan, ya, bapaknya di atas onta, anaknya di bawah. Orang langsung kritik. Ini bapak ndak kasihan sama anaknya. Masa dia enak-enak naik di atas onta, sementara anaknya di bawah jalan kaki, kasihan. Nah, ini bapak ndak kasihan sama anaknya. Mendengarkan kritikan orang, bapaknya berkata, "Nak, ini satu kritikan kita dapat. Coba kita ganti, nak. Kamu yang di atas onta, saya yang menggiring onta itu." Jalan mereka, anaknya di atas, bapaknya lagi yang di bawah. Berjalan beberapa saat, tiba-tiba ada orang kritik. Ini anak ndak sopan sama orang tuanya. Masa dia enak-enak naik di atas onta, bapaknya jalan. Ini anak ndak berbakti sama orang tua. Mendengarkan kritikan itu, bapaknya berkata, "Nak, nah ini dua sudah kita dapat. Dua dapat kritikan. Saya naik salah, kamu yang naik salah. Sudah, kalau begitu kita naik dua-dua. Kita naik bersama-sama di atas onta itu." Nah, maka naiklah bapak dan anak di atas onta itu. Ketika jalan, tidak lama lagi ada lagi kritikan. Apa kritikannya orang? Ini bapak dan anak tidak sayang sama hewan. Kasihannya hewannya dinaiki dua-dua. Capeklah itu hewan itu. Capeklah ontanya itu. Kasihan onta itu. Ini bapak dan anak tidak rahmat sama binatang. Nah, itu kritikannya orang. Maka bapaknya mengatakan, "Nak, ini kritikan yang ketiga sudah kita dapatkan. Salah juga ternyata ini. Sudah, kalau begitu tidak usah kita naik onta. Kita iring sama-sama onta kita." Nah, ketika mereka jalan, tidak ada yang naik di atas onta. Maka ternyata ada lagi kritikan. Orang mengkritik apa? Ini bapak dan anak tidak menghargai nikmat.
Itu onta harusnya dinaiki. Kenapa mereka tidak naiki? Bapaknya mengatakan, ini kritikan yang keempat sudah. Tidak ada sudah yang bisa kita lakukan. Semua orang pasti mengkritik. Nah ini jamaah sekalian, ini pelajaran. Artinya apa? Semua yang kita lakukan, mau itu baik, mau itu buruk, yang paling baik sekalipun, pasti saja ada yang mengkritik. Pasti ada saja ada orang yang tidak terima. Karena akal manusia itu beda-beda, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita selalu memperhatikan kritikan orang, kita tidak bisa beramal, Pak. Ya, tidak bisa beramal. Makanya tidak peduli, jangan peduli dengan kritikan orang. Lakukan saja sepanjang itu baik, sepanjang itu amal soleh yang bisa mendekatkan kepada Allah, sepanjang itu dalilnya jelas, tegas, lakukan dia. Jangan pedulikan kepada kritikan orang lain. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian kajian yang mungkin bisa kami sampaikan pada pertemuan subuh hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.